Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SS Elektronika, suka-suka belajar elektronika. Kali ini kita akan belajar tentang HMI Omron. Di episode 1 ini kita akan belajar terkait dengan konfigurasi HMI seri NB7W TW00B dengan PLC CP1E N30. Nah, untuk nanti kita akan belajar di konfigurasi awal terkait dengan HMI ini, penggunaan aplikasinya ya, karena nanti kita akan belajar di NB, HMI NB atau seri NB, otomatis nanti kita akan menggunakan aplikasi yang namanya NB series, NB Designer. Di NB Designer ini nanti kita akan kenalan terlebih dahulu terkait tools dan komponen-komponennya apa saja yang nanti kita bisa pakai di aplikasi NB Designer. Dan untuk PLC yang kita gunakan itu PLC Omron ya, karena kita pakai HMI-nya Omron. Dan untuk PLC yang bisa digunakan untuk terkoneksi dengan HMI itu ada di CP1E seri N atau NA. Di seri N itu ada N20, 30, 40 dan lain sebagainya. Baik di NA pun juga sama. Nah, nanti kita akan uji cobanya di materi yang saat ini. Kita akan fokusnya ke pengenalan terlebih dahulu terkait dengan nanti tampilan yang ada di aplikasi NB Designer. Kemudian di episode di satu ini juga lanjutannya nanti kita akan menampilkan juga untuk implementasinya. Jadi dari tampilan yang sudah kita bikin nanti di materi yang pertama ini kita akan coba ke hardware-nya secara langsung. Nah, nanti untuk fokusnya adalah uji coba rangkaian start dan stop sederhana terlebih dahulu. Nah, untuk komponen uji coba yang nanti akan kita gunakan itu terdiri dari beberapa komponen yang sudah saya tampilkan di sini. Nanti kita akan menggunakan MCB, 2 MCB, kemudian ada power supply, kemudian ada HMI NB7W TW00B, kemudian ada PLC CP1E N30, kemudian ada pilot lamp, terus kemudian ada kabel RS232C. Ini yang nanti akan menghubungkan antara si PLC CP1E N30 dengan HMI NB7W TW00B. Nah, kemudian di sini ada power supply difungsikan untuk mensuplai di bagian HMI-nya, karena HMI-nya ini nanti kita akan bekerja di 24 volt. Nah, ini butuh tambahan supply dari power supply. Dan power supply bisa digunakan juga untuk nanti output-output yang menggunakan tegangan 24 volt yang disediakan, baik nanti yang bisa disediakan dari PLC ataupun nanti bisa kita pakai dari power supply gitu. Terus untuk wiring diagram yang nantinya akan kita gunakan, ini gambarannya. Untuk pengalokasian wiring diagramnya kita akan ada 2 MCB, yang mana satu MCB-nya difokuskan untuk fasa dan satunya untuk netral. Di sini sudah ada keterangannya ya. Kabel fasa nanti akan terkoneksi terhubung dengan power supply untuk menyalakan power supply dan untuk menyalakan PLC. Untuk PLC-nya di CP1E N30 ini dia bekerja di fasa di 220 ya, fasa netral. Kemudian nanti di power supply ini akan mensuplai 24 volt plus min ke HMI. Nah, ini juga ada ground untuk pengaman ya, pengaman elektronik. Kemudian nanti dari PLC yang akan terkoneksi dengan HMI NB7W TW00B ini menggunakan kabel RS232. Dan kemudian untuk outputnya, untuk output uji cobanya di sini kita menggunakan satu lampu pilot lamp yang terhubung di channel 100.00, dan COM-nya kita hubungkan dengan COM PLC saja yang lebih ringkas, atau kalau misalnya kita mau rubah itu bisa kita gunakan power supply sebagai supplier tegangannya. Jadi bisa kita gunakan juga 24 voltnya yang terhubung ke HMI ini kita gunakan untuk masuk ke COM, dan untuk minnya kita bisa lokasikan nanti di lampunya. Nah, ini opsional. Dan ini nanti gambarannya secara wiring diagramnya yang akan kita eksekusi setelah kita kenalan terlebih dahulu di aplikasi NB Designer. Sekarang kita akan buka aplikasi NB Designer-nya. Nah,
Untuk tampilan awal di aplikasi NB Designer ini akan terlihat seperti ini ya. Ini kosongan untuk tampilan awalnya. Nah, sebelum kita memulai itu kita bikin file baru, file new. Nah, ini project name-nya bisa kita tulis sesuai dengan yang kita pengen. Nah, karena kita akan uji coba start stop ya, kita akan bikin project uji coba start stop. Nah, ini untuk tampilan awalnya. Jadi setelah ini kita butuhkan connection, jadi konektornya yang kita pakai apa. Ini disediakan di NB seriesnya ada Ethernet dan serial port. Ada beberapa HMI yang menggunakan Ethernet langsung, ada yang tersedia serial portnya juga. Nah, ini kita akan gunakan serial port. Jadi caranya tinggal diklik dan drag and drop ya. Nah, ini nanti akan muncul connectionnya, jadi penghubungnya si kabelnya. Kemudian kita akan masuk ke PT atau di sini nanti HMI-nya ya. HMI apa yang kita pakai? Karena kita akan pakainya NB7WTW00, kita akan jadi di sini kita akan gunakan NB7WTW00B. Nah, ini untuk displaynya bisa kita pilih untuk horizontal atau vertikal, kita horizontal saja. Nah, ini untuk menghubungkannya kita pilih COM-nya. Jadi ada beberapa HMI untuk khususnya di NB7WTW00B ini ada dua koneksi ya, dua koneksi COM-nya. Kita bisa gunakan salah satunya karena kita atau keduanya, kalau misalkan terhubung di dua PLC itu juga bisa. Nah, cuman karena kita menggunakan satu PLC, kita akan hubungkan ke satu COM-nya. Kita hubungkan. Nah, setelah terhubung nanti kita coba geser-geser untuk memastikan apakah sudah terhubung atau belum. Nah, kalau kabelnya mengikuti seperti ini berarti sudah terhubung. Selanjutnya kita masuk ke bagian PLC. Di bagian PLC kita pakai CP1E. Nah, ini CP1H strip L strip E, ini sama ya. Kita bisa pakai ini, tinggal drag and drop. Nah, di sini PLC-nya udah muncul, kita pasangkan. Nah, ini udah terhubung PLC CP1E dengan HMI NB7WTW00B. Jadi kedua perangkat ini sudah terhubung sesuai dengan gambar yang sudah kita bikin tadi. Jadi keduanya sudah terhubung. Dari gambaran RS232 ini sebagai penghubungnya antara si PLC dengan HMI. Selanjutnya untuk proses desain, pertama kita akan klik dua kali di bagian sebelah kanan sini untuk HMI ini, kita klik dua kali. Nah, nanti akan cukup klik sekali saja, bukan dua kali ya. Klik sekali dan nanti akan muncul tampilan yang seperti ini. Ini dotnya bisa dihilangkan atau bisa gridnya bisa ditampilkan atau dihilangkan. Grid ini nanti membantu kita untuk masalah penempatan saja, jadi masalah pengalokasian komponennya biar terlihat di komponen-komponen yang mau kita pakai. Nah, ini untuk sampel uji coba pertama, kita akan masukkan beberapa partnya ya. Ini bisa kita lihat di sini ada beberapa part yang bisa kita pakai. Ini ada bit button, ada bit lamp, bit switch, ada word lamp, command button, direct screen, word switch, roll bar, moving component, sampai animasi juga nanti kita bisa masukkan. Ada text display, oscillograph, jadi menampilkan grafik juga bisa. Terus bisa memasukkan teks, teks input. Jadi kalau misalkan nanti kita bisa taruh teks untuk di moving datanya ya, itu juga bisa. Itu ini function part. Nah, ini part-part yang lainnya tambahannya itu bisa kita pakai. Nah, untuk fokus utamanya kita uji coba sederhana dulu. Kita pakai dua komponen ini, bit button dan bit lamp. Caranya kita gunakannya adalah sama dengan yang di awal tadi, drag and drop. Jadi kita tekan bit lamp, kita drop di tempat yang mau kita pasang.
Kemudian nanti akan muncul pop up seperti ini. Nah, ini kita bisa pilih HMI nya, karena HMI nya kita gunakan satu dan PLC nya cuma satu ya ini nanti hanya munculnya satu ya. Jadi kalau nanti misalnya pakai 2 PLC atau HMI nya banyak, nah itu nanti bisa kita pasangkan juga untuk kita desain di sini. Nah, untuk selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah di bagian area atau variabelnya di sini. Untuk areanya itu kita akan rubah. Ini ada banyak area yang bisa kita pakai untuk nanti di HMI. Tapi untuk kita belajar sederhana dulu, yang untuk masalah input output kita pakai CIO bit. Nah, ini ketika kita sudah milih CIO bit, yang fokus selanjutnya adalah di bagian address atau alamatnya ya. Alamat inputnya mau kita taruh di input channel berapa gitu kan. Nah, ini kita taruh di channel 0.000 saja, tidak perlu dirubah. Selanjutnya kita masuk ke bagian bit button. Untuk di bit button ini nanti kita rubah tipenya ini ada set, reset, alternate, momentary dan lain sebagainya. Ini nanti bisa dipilih-pilih, dicoba sesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Cuman untuk uji coba awal ini kita pakai momentary. Kemudian di label, nah di label ini nanti ya nampilin tulisannya. Jadi ada label tulisannya lah dari komponen yang nanti kita mau pasang gitu. Misalkan di sini untuk state kondisi 0 atau kondisi tidak aktif itu kita kasih tulisan misalkan start. Nah, ketika kita tekan dia akan tulisannya on. Nah, gitu. Kemudian di sini ada fontnya, kita bisa rubah-rubah fontnya sesuaikan dengan kebutuhan. Size-nya juga kita bisa rubah, terus warnanya juga kita bisa sesuaikan. Nah, ini ada italic dan bold, ini bentuk tulisannya ya, jadi bisa ditebalin ataupun dicetak miring. Itu untuk labelingnya, jadi kalau mau dipasang monggo, kalau enggak juga boleh gitu. Tapi untuk mempermudah untuk tampilan jadi lebih alternatif aja, ini bisa ditaruh di labelnya. Lanjut ke grafik. Nah, di grafik ini kalau bawaannya yang disediakan di vektor grafik itu cuman ya seperti ini ya, sedikit banget. Nah, ini teman-teman bisa import langsung. Kalau importnya bisa pakai bitmap, di dalam bitmap ini bisa import dari laptop kalian, jadi nyesuaiin filenya. Itu bisa import gambar yang kalian udah vektorin sendiri dengan format .vg ataupun .bg. Nah, cuman di HMI ini itu sudah tersedia, jadi tinggal di bagian import grafik ini kita klik, kemudian HMI itu sudah menyediakan ada BG dan VG, ini ada 2 folder ya. Itu nanti di dalamnya ada banyak folder untuk kebutuhan-kebutuhan dari teman-teman mau pakai yang mana. Ini ada panah, ada tombol, ada mobil, ada kipas, ada gambar, ada lampu, ada meter, motor, ada orang juga, dikasih gambar orang, misalkan mau dikasih gambar orang juga bisa, ada valve, ada warning, itu juga semua disediakan. Dan ini kalau isi-isiannya juga ini banyak, jadi ya lebih biar gambarnya lebih alternatif ya, maksudnya biar interaktif ya, jadi interaktif untuk tampilannya. Nah, ini misalkan kipasnya muter gitu kan, itu bisa kita pakai. Nah, kalau di VG juga sama, itu ada lebih banyak lagi gitu kan, ada osa, itu ada valve, pipaan ya, itu ada tank. Nah, ini kalau bikin animasi nantinya kita bisa pakai itu juga. Nah, kita fokusnya kita gunakan di VG, kita fokus ke button aja yang sudah disediakan di sini kita pakai. Nah, ini ada macam-macam buttonnya ya, ada bulat, ada kotak, ada yang kotaknya 3D, ada yang enggak, terus ada yang dengan indikator kayak gini ya. Nah, ini ketika kita klik nanti dia ada state-nya, jadi ada 2 kondisinya, kondisi 0 dan kondisi 1 atau kondisi nyala dan kondisi mati. Nah, ini nanti juga bisa di customize, antara yang nyala tuh seperti apa, matinya seperti apa, itu juga bisa di customize. Misalkan
ini kan ditekan ya, ada kontur seperti ditekan kan gitu. Nah kita pakai yang sederhana dulu aja lah, kita bikin yang bulat-bulat aja. Nah ini kondisi karena star kita pakainya hijau ya, jadi kalau bisa yang hijau-hijau aja. Macam-macam ya, kuning, hijau. Nah, kita pakai yang ini, ditekan jadi merah gitu. Ini saja, kita import, terus kemudian kita exit. Nah ketika diimport nanti muncul di sini state-nya yang mana, kita bisa pakai state 0, state 1. Atau mau kita rubah lagi juga bisa. Kita fokusnya gini aja, yang penting jadi dulu. Terus di control setting display, ini cuma tampilan-tampilan aja. Terus kita oke. Nah, terus kita akan taruh nih, kita taruh sesuai dengan tempatnya yang kita pengen taruh. Misalnya kita taruh di sini aja. Nah, ini ada tombol start. Ini bisa kita stretch, kita atur lagi untuk bentuk dan ukurannya lebih besarin atau kecilin juga bisa. Nah ini labelnya kita bisa taruh di, kalau kita mau edit lagi tinggal klik 2 kali ya. Untuk label misalnya kita taruh di positioningnya udah center ya, auto resize tuh. Terus kita masuk ke tombol lagi buat tombol stopnya, drag and drop ya. Kita rubah alamatnya, kita tetap sama pakai CIO bit. Tombol stopnya ada di address 00.01. Terus bitnya kita rubah ke momentary. Labelnya kita kasih juga stop, sini off aja. Terus grafiknya kita rubah seperti ini. Ini bisa dirubah-rubah, disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah ini bisa nambah-nambah lagi ya. Terus kita oke aja lah ya, kita taruh di sini. Nah, ini kalau mau rubah tinggal klik 2 kali, label. Kita rubah yang merah, start stop. Terus kita masuk ke lampu bit lamp, drag and drop, kita taruh lampunya. Nah kalau lampu nanti ada di sebelah kiri, kalau tadi kan di sebelah kanan ya, write address ya, atau alamat untuk nulisnya atau ngirim informasi atau ngirim datanya dari HMI ke PLC itu write. Tapi kalau ngebaca dari PLC untuk ditampilkan ke HMI itu read, jadi ngebaca perubahan dari di output ataupun di inputnya PLC, yaitu dari bitlamp ini kita rubah ke CIO juga. Nah untuk addressnya kita rubah ke 100.00 sesuai dengan rangkaian yang tadi ya, karena kita gunakan rangkaian yang tadi juga di 100.00. bitlamp ini normal aja. Ini ada yang model nanti ada blinking dan lain sebagainya. Nah, kita taruh di normal.
ini message-nya on dan off aja. Terus grafiknya kita pilih, misalkan mati nih, kita coba tambahkan aja import grafik. Oke, terus bagian lampu, nah, ini nyala matinya merah, nyalanya hijau bisa. Ini atau 3 nyala itu juga bisa, 3 lampu nyala dalam satu channel itu juga bisa disesuaikan, atau 3 perubahan. Kita pakai yang ini aja, import exit. Nih, setelah kita sudah taruh di sini, kita klik OK. Ini kita salah ya untuk kasih labelnya ya, harusnya off dulu kan, kondisinya mati ya, off. Ketika nyala satu bitnya ke on. Nah, oke. Start stop off lampunya. Nah, ini contohnya ya, jadi hasilnya seperti ini. Ini bisa kita compile, Ctrl F7 ataupun tools compile juga bisa. Tunggu dulu. Nah, ini di sini bisa kita lihat tanpa error ya, warning 0, error 0. Terus kita coba dulu ke offline test untuk nampilin. Nanti ini tekan on, tekan off, tekan off. Ya, perubahannya seperti ini karena tombol mnemonic momentary, jadi push on ya, tekan dia kembali, tekan dia kembali, itu momentary. Kalau kita set ya dia akan tekan ngeset. Kalau reset ya dia yang reset gitu, sesuai nanti dengan addressnya yang bisa kita sesuaikan. Nah, ini contohnya kalau uji cobanya seperti ini, offline testnya ya, untuk tampilan HMI nya. Nah, selanjutnya kita akan membuat programnya di PLC dan kita akan menghubungkan secara langsung di HMI nya langsung dengan hardware. Jadi untuk uji cobanya kita perlu hardware-nya. Jadi untuk direct online test ya, direct online test kita perlu HMI dan PLC nya. Nanti kita akan rangkai sesuai rangkaian yang ada, sesuai rangkaian yang sudah kita buat, dimana kita sudah bikin rangkaian yang seperti ini. Nanti kita akan bikin rangkaian seperti ini ke hardware-nya. Setelah itu nanti kita akan uji program di CX. Kita akan bikin program CX nya dan kita gunakan tampilan HMI ini sebagai kontrol dan monitoringnya. Itu untuk episode 1 video kita. Hasil akhirnya adalah membuat tampilan sederhana seperti ini. Selanjutnya di episode 1 lanjutan nanti kita akan fokus untuk mengimplementasikan gambar ini atau desain yang sudah dibuat ini ke HMI secara langsung dan program di PLC CP1E N30. Itu saja, terima kasih banyak. Silakan lanjut di materi episode selanjutnya. Terima kasih. Suka-suka elektronika.